terkait dengan karbon gitu ya. Nantinya baru minggu depan kita masuk ke MS gitu. Mungkin sebelumnya Anda juga pernah diajarkan begitu ya, eh, entah itu NMR ataupun MS begitu ya di analitik kalau nggak salah. Tetapi untuk yang organik ini saya akan mengajarkan lebih dalam begitu ya, cara menginterpretasi bagaimana untuk menentukan senyawa organik melalui spektrum NMR, kemudian MS, dan itu dimodifikasi pada saat selesai semua materi itu yang nantinya akan jadi satu, begitu ya, cara menentukan cara menyelesaikan suatu soal yang mana nanti diketahui IR-nya, UV-nya, kemudian spektrum NMR-nya sampai ke MS, dan di kesimpulannya senyawanya adalah apa, gitu ya. Nah, untuk yang malam ini gitu ya sebelum karbon begitu saya akan selipkan begitu menghitung DBE. Anda sebelumnya pernah enggak mendengar DBE, double bond equivalent? Pernah mendengar enggak? Atau pernah kok tapi lupa begitu? Sebentar. Yang tahu nggak double bond equivalent? Ini kan PPT sudah saya share kalau nggak salah ya. Sudah saya berikan di minggu lalu begitu. Kalau Anda sempat membaca, seharusnya paham gitu ya. Apa sih itu double bond equivalent? Ya, saya di sini menyebutkan bahwa double bond equivalent itu adalah setiap ikatan pi atau siklik begitu ya akan mempengaruhi pengurangan 1H dari jumlah maksimalnya. Fungsinya untuk apa sih perhitungan double bond equivalent? Sebenarnya untuk membantu Anda ketika nantinya menginterpretasi. Pada saat spektra itu keluar, begitu ya, kalau tidak ada rumus molekulnya, gitu ya, itu memang harus kita lihat sesuai dengan yang kita pelajari di 2 minggu yang lalu, begitu ya. Mulai dari pergeseran kimia itu apa, kemudian konstanta kopling itu gimana, integrasinya itu seperti apa, multiplisitasnya berarti jumlah atomnya itu ada berapa. Sehingga kita bisa menerjemahkan masing-masing spektrum itu, dia itu adalah atom apa, senyawa apa, atau molekul apa, seperti itu. Tetapi jika Anda nantinya dibantu dengan adanya rumus molekul, begitu ya, misalkan nih, ada C14H22O gitu ya, O3 misal. Nah, kemudian dia ini strukturnya ya apa? Rumus molekulnya sudah tahu, sudah diketahui seperti ini, tapi struktur molekulnya kita tidak tahu, gitu ya. Ada spektrum NMR, ada UV, ada IR, gitu ya. Sudah ada apa namanya spektroskopi masing-masing jenisnya itu. Tetapi Anda masih belum bisa membayangkan struktur ini itu siapa? Apakah dia golongan aldehid kah? Apakah dia golongan keton kah? Apakah dia golongan asam karboksilat dan sebagainya. Sehingga peran DBE itu sangat besar sekali. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui kalau sudah ada rumus molekul seperti ini, maka peran DBE itu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Sehingga di sini rumusnya adalah C begitu ya dikurangi H per 22 ditambah N per 22 ditambah 1. Ini adalah rumus molekul yang sudah valid gitu ya. Kalau turunannya dari mana, Bu? Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa melihat di buku-buku begitu ya dari mana sebenarnya rumus ini terbentuk. Nah, kemudian kalian bisa lihat C-nya itu berapa. Semisal nih C14H22O3. Maka apa yang kita lihat yaitu C-nya 14 dikurangi. Begitu ya. 22 dibagi 2. Kemudian ditambahkan N per 2. Iya kalau ada atom nitrogen. Tapi kalau nggak ada atom nitrogen, maka kita tidak perlu membutuhkan ini.
Jadi ini diperlukan pada saat Anda misalkan di dalam rumus molekul itu ada nitrogennya, maka itu peran dilakukan, peran rumus itu, gitu ya. Nah, kemudian yang H ini bisa atom hidrogen atau halogen. Jika di dalam rumus molekul itu ada halogen, berarti ada golongan tujuhnya. Itu bisa Anda jumlahkan. Gitu ya. Nah, karena berhubung rumus molekulnya ini itu tidak ada nitrogennya, tidak ada halogennya, yang ada adalah atom H. Sehingga H per 2, berarti dua-dua dibagi 2. Ini enggak ada, maka ditambah dengan 1. Kita lihat 14 dikurangi 22 dibagi 2 adalah 11. Berarti kan tinggal 3. 3 plus 1 adalah 5. Nah, apa ini? Simbol apa DBE ini jumlahnya 5. Gitu ya. Maka kalian bisa lihat di sini. Nah, jika DBE-nya itu 1, ya, tolong dimatikan ininya, feedback sama saya. Ya, oke. Jika DBE-nya 1, maka di situ kemungkinannya itu adalah satu ikatan rangkap dua atau siklis. Jadi kalau DBE 1 itu bisa membantu Anda apakah dia itu adalah ikatan rangkap dua ataukah kemungkinan dia itu adalah siklis misalkan. Jika DBE-nya 2, maka kemungkinan itu ada 3 di sini. Ada 2 ikatan rangkap 2, begitu ya. Kemudian ada satu ikatan rangkap 2 plus satu ikatan siklis, begitu ya. Ataukah dia satu ikatannya rangkap 3. Nah, itu kemungkinannya. Gitu ya. Jika DBE-nya ada 2, maka kemungkinannya itu ada 3 ini. Jika dia itu DBE-nya 3, maka seperti ini. Sampai seterusnya. Jika dia lebih dari 4, gitu ya, tadi kan 5 ya. Di sini kan tadi 5. Berarti kemungkinannya gitu ya, pasti itu ada aromatisnya. Karena aromatis jumlahnya adalah berapa di sini? Misalkan di sini set gitu ya. Nah, itu pasti ada lebih dari 4 itu pasti ada aromatisnya. Karena aromatis saja sudah 4. Nah, kalau 5 berarti ada ketambahan nih 1. Begitu ya. Apakah dia itu ikatan rangkap 2 ataukah dia siklis? Begitu. Jadi kalau sudah misalkan ada 6 begitu ya. Oh, DBE-nya ada 6. Pasti satunya itu adalah aromatis. Karena aromatis nilainya DBE-nya adalah 4. Kemudian duanya kan 4 tambah 2 jadi 6 gitu ya. Maka duanya siapa? Nah ini dilihat dari sini. Entah itu 2 ikatan rangkap 2 kah? Ataukah dia itu satu ikatan rangkap 2 plus satu ikatan siklis? Ataukah satu ikatan rangkap 3? Itu yang harus kalian kuatkan di dalam spektra yang sudah diberikan oleh saya, misalkan seperti itu. Untuk memperkuatnya itu ada, oh yo UV-nya sekian. Oh ternyata berarti ini adalah ikatan rangkap 2. Dan satunya itu seperti apa? Apakah siklis ataukah rangkap 3 dan seterusnya. Itu ya. Jadi fungsinya DBE itu adalah membantu Anda ketika ada soal diketahui rumus molekulnya. Tapi struktur senyawanya atau struktur molekulnya kalian masih membayangkan. Iki sakjane strukturnya sopo ya? Apakah asam karboksilat ataukah dia ada aromatisnya, apakah dia nitrobenzena dan seterusnya. Maka itu yang bisa untuk membantu kenapa DBE itu harus kita ya. Oke, kita masuk ke JNMR. Adakah yang ditanyakan ketika ada saya infokan hanya 2 slide begitu ya terkait dengan DBE. Monggo silakan kalau mau ditanyakan. Kalau enggak saya lanjut ke karbon. Oke ya, nggak ada suara berarti entah itu Anda tinggal malam mingguan begitu ya, atau Anda mendengarkan apa namanya eh, informasi yang saya berikan. Insya Allah lah, semoga ini Anda mendengarkan gitu ya. Kita kan waktunya nggak terlalu banyak juga. Jadi insya Allah nanti 7:30 sudah selesai begitu ya.
Oke, kemudian lanjut ya DBE aman ya. Paham DBE? Sekali lagi pertanyaan saya, paham terkait dengan double bond equivalent. Paham itu. Kenapa, Nduk? Paham. Oke. Oke ya, ini perwakilan dari D, anggap saja si Rahma gitu ya, perwakilan dari D, paham ya. Kelas KA, paham enggak? Kalau Ini nggak paham paham. ngomong, orek enggak apa borek. Halo? Ini sampun paham. Paham ya? Oke, perwakilan dari Ilham. Lah Kak Arung kok takut oh Ilham sama Rahma, begitu ya. Oke, sekarang masuk ke karbon NMR spektrum ya, spektrum karbon NMR. Jadi di sini apa sih pengertian dari karbon NMR? Kenapa kok harus dengan bantuan karbon gitu ya? Kenapa kok enggak atom H saja, Bu, untuk menentukan suatu struktur? Teman-teman, Anda perlu dicatat begitu ya, jika Anda sudah melibatkan interpretasi dengan NMR atau Anda ketika melakukan riset sudah apa namanya melewati begitu ya atau mengikuti atau berhubungan dengan apa namanya NMR begitu ya saya kasih catatan kalau Anda ini risetnya adalah terkait dengan sintesis gitu ya itu Anda cukup proton atau karbon saja itu sudah oke gitu ya karena perlu Anda ingat bahwa kalau sintesis itu adalah dari bahan dasarnya apa gitu ya bahan dasarnya pasti Anda ketahui, begitu ya. Ketika misalkan untuk membentuk ester itu dari asam karboksilat plus alkohol, misalkan gitu. Nah, terus jadinya itu pastikan ester, sudah kelihatan, gitu ya. Jadi bahan dasarnya sudah tahu, pasti produknya itu juga akan paham. Sudah tahu, oh ini produknya ini karena metanol ditambah asam karboksilat jadinya ester. Sehingga kita untuk mengidentifikasi atau mendeteksi itu lewat proton saja itu sudah cukup. Ketambahan dengan karbon untuk menguatkan. Benar nggak sih? Protonnya sekian, sudah benar nih. Dia esternya itu adalah misalkan apa namanya C-nya jumlahnya ini misalkan etil asetat atau apa begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk loh, kok kayaknya ini protonnya kok kelebihan satu begitu ya. Seharusnya kan jumlah atom hanya ini harusnya 20 misalkan. Kok di sini di spektranya ini kok karbonnya ada 22. Nah, ini protonnya satunya punya siapa begitu ya. Apalagi kalau misalkan loh harusnya ini protonnya jumlahnya 23, tetapi di spektra proton itu ada 25 gitu ya. Nah, itu proton 2 itu dari mana gitu kan. Maka untuk menguatkan itu harus ditambah dengan karbon. Nah, ternyata ketika Anda analisis dengan karbon, oh ternyata sudah benar loh C-nya itu sekian. Otomatis protonnya jumlahnya sekian. Nah, berarti sisanya proton T sopo, berarti Te pengotor. Begitu. Nah, itu perannya dari adanya tambahan karbon. Tetapi kalau Anda mengidentifikasi senyawa dari bahan alam, begitu ya, misalkan nih dari ekstrak A begitu. Oh, ternyata ekstrak A ini itu diuji bioaktivitasnya itu sangat bagus begitu untuk anti diabetes misalnya. Kemudian Anda apa namanya? Penasaran ekstrak apa yang ekstrak endesanya itu aktif banget nih untuk anti diabetes. Berarti kandungan senyawa di dalam N-hexane itu apa begitu ya. Maka kalian melakukan proses isolasi. Nah, setelah dilakukan proses isolasi sampai terbentuknya suatu single compound, maka Anda harus mengidentifikasi mulai proton dulu. Kemudian ditambah dengan karbon. Nah, dari situ tidak berhenti dari situ. Harus ada tambahan dua dimensi. Dalam hal ini adalah HMBC dan HMQC. Minimal itu. Dua dimensi banyak. Ada toksi, ada rosi, ada nosi, ada kosi. Banyak sekali itu jenisnya. Nah, tapi kalau misalkan untuk anak S1 begitu ya, karena saya hanya dibatasi mengajarnya itu hanya untuk satu dimensi saja, maka senyawanya yang dipelajari adalah yang sederhana.
Tetapi kalau sudah sampai ke bahan alam, senyawanya itu tidak sederhana, begitu ya. Minimal C-nya itu ada 23, seperti itu. Nah, kalau C-nya 23 ya apa begitu ya? Maka harus ada dua dimensi. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui posisinya. Posisi substituen itu letaknya di mana? Apa benar slot letaknya substituen itu ada di posisi A, B, C, dan seterusnya? Ada C23 loh. Kemudian ada substituennya. Substituen itu masuk di mana? Apakah di C nomor 20 ataukah di C15 kan kita nggak tahu. Nah, itu fungsinya dari dua dimensi. Tapi kalau untuk yang ini, itu menentukan senyawa-senyawa yang ya kayak benzaldehid begitu ya. Kemudian apa namanya nitrobenzena misalkan gitu. Atau fenol itu kan apa namanya aromatisnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tetapi kalau sudah sampai C23 begitu harus butuh dua dimensi. Itu perbedaannya kenapa harus ada karbon, harus ada proton, kapan itu penggunaan karbon, dan seterusnya. Ini makanya saya ada berapa poin di sini ya, bahwa karbon ini untuk mengetahui jumlah C atom di dalam suatu senyawa. Apa benar saya nggak sih dengan protonnya itu tadi harusnya 22, dia menjadi 25 begitu ya. Kemudian karbonnya itu dilihat dari jumlahnya 20, oh berarti harusnya ini hanya 23 misalkan seperti itu. Berarti sisanya punya siapa? Nah, itu berarti punyanya pengotor. Jadi fungsinya C atom ini, jadi menentukan karbonnya. Kemudian tipe C-nya itu ada SP, SP2, dan SP3. Jadi ada menentukan nih C-nya ini apakah C metil, apakah dia C metin, apakah dia itu C metilen. Masih ingat nggak? Metilen itu CH2 kah? CH3 apa CH ya? Metilen. Masih ingat nggak? Ini sama dengan SP, SP2, dan SP3. SP3 itu adalah CH3. SP2 adalah CH2, SP adalah CH. Maka istilahnya SP3 itu adalah metil, begitu ya. Sedangkan S2, SP2 apa? Masih ingat nggak apa? Metilen Ibu. Nah, metilen. Oke ya, benar ya. Jadi SP2 itu adalah metilen, sedangkan SP itu adalah metin ya. Jadi perlu Anda ingat-ingat lagi begitu ya, bahwa CH ini adalah metin. Ya, kemudian metilen itu adalah CH2, SP3 itu adalah CH3 metil begitu ya. Jadi tolong nanti ada nih itu kelanjutannya di jenis-jenisnya karbon. Ini ya sudah saya tulis di sini. Ada tipenya adalah metil, metilen, dan metin sama C kuartener. Kalau kata-kata C kuartener berarti C yang tidak memiliki atom itu. Kemudian ada beberapa gugus fungsi begitu ya yang terekam di dalam karbon begitu ya antara 0 sampai 220. Jadi kalau seandainya ada karbon letaknya itu jauh sekali dari TMS begitu ya atau dia letaknya itu paling di shielding banget begitu. Itu adalah ciri-ciri dia itu adalah C karbonil begitu ya. C karbonil. Nah, itu C karbonilnya siapa? Apakah dia asam karboksilat? Apakah dia itu ester? Apakah dia itu keton? Dan seterusnya. Makanya letaknya adalah di 0 sampai 220. Nah, itu ciri-cirinya siapa ini? Punyanya kalau 198 itu punyanya asam karboksilat kah? Atau punyanya ester itu ada nantinya. Oke ya, saya infokan seperti itu. Jadi apa sih informasi yang nantinya kalian dapatkan ketika Anda membaca spektrum karbon NMR? Yaitu totalnya dari karbon pasti, kemudian tipe dari apa namanya karbon, tadi ya ada CH, CH2, CH3, yang mana dia adalah metil, metilen atau metin, serta C kuartener yang tidak memiliki atom H. Dan ada beberapa gugus fungsi yang letaknya itu pasti di shielding begitu jauh sekali dari nilai nol pada karbon. Ini ya contohnya, contohnya dari karbon begitu ya. Ada sinyal di sini yang bisa Anda lihat
ini beda sekali begitu ya spektrum NMR pada proton sama pada karbon. Sehingga ini yang bisa kalian lihat dan lebih tepatnya seperti ini. Nah, saya perbesar ini seperti ini. Jadi hanya lurus 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 aja begitu ya. Nah, ini bedanya ini sama ini begitu ya. Itu apa begitu. Nah, kalian bisa lihat nantinya sih. Ini contohnya terkait dengan jumlah karbon begitu ya. Nah, ini nih saya lihatkan di sini dulu. Nah, ini ada ester ya. Ada ester di sini. Anda bisa lihat C-nya terhitung harusnya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa lihat nih. Ada 1, ada 2, ada 3, ada ya. Ada C4, C1, C3, C2. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Kenapa kok posisi C3 itu dia lebih mendekati CDCl3 dibandingkan dengan C1 sama C4? Ada yang paham enggak? Dari struktur yang sudah saya tuliskan, kemudian saya contohkan karbon yang keluar pada struktur tersebut, begitu ya. Itu ada C1, C2, C3, C4. Kemudian saya tadi bilang bahwa kalau dia itu ada karbonil, pasti dia itu letaknya sangat dishielding sekali. Maka bisa dipastikan yang di atas 160, 170 kalau nggak salah ini ya, ppm, maka dia itu dipastikan adalah C karbon. Selesai. Yang bermasalah itu adalah sebelum CDCl3 atau pelarutnya. Di mana ada C3, C1 sama C4. Pertanyaan saya, kenapa kok C3 ini lebih mendekati CDCl3 pelarutnya atau lebih mendekati gugus fungsi dalam hal ini C karbonil dibandingkan dengan C4 sama C1? Ada yang bisa enggak menjawab itu? Izin Bang jawab berarti. Heeh. Ya mungkin karena apa dari C3 itu berikatan dengan O berarti jadi Yes, lebih heeh. mendekati Betul. dan Mm-mm. Ya, jadi benar. Apa katanya Ilham begitu ya, dia tetap akan pakem dengan C yang mana dia itu lebih mendekati gugus O-nya begitu ya. Maka dia akan lebih ke dishielding dibandingkan C1 sama C4. Kemudian pertanyaan saya lagi, kenapa C1 itu lebih dishielding dibandingkan C4? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok C1 dia ini lebih apa namanya dishielding begitu ya dibandingkan dengan C4? Why? Izin menjawab, Bu. Ya, Lailatus silakan. Eh, Mungkin Iya, menurut saya karena C1 lebih mendekati pada O yang double bond itu, Bu. C1 lebih mendekati dengan C double bond, betul ya. Jadi dia itu tertarik apa ya, ditarik begitu ya. C-nya itu untuk menjadi lebih elektropositif begitu ya. Karena apa? Karena dia dekat dengan C karbonilnya. Maka dia itu lebih dishielding begitu ya dibandingkan dengan C4 gitu. Jadi kalian harus melihat kondisi kanan kirinya apakah subatom yang lain itu berpengaruh terhadap karbon atau proton tersebut. Gitu ya. Kalau hanya CH saja kayak C hidrokarbon alkana begitu ya,
itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ada suatu atom yang lebih elektronegatif, begitu ya, ataukah dia itu substituennya sebagai penarik elektron, maka itu harus benar-benar diperhatikan syarat-syarat dari proton yang pernah saya info. Otomatis karbon juga akan mengikuti. Begitu. Ya. Begitu juga untuk yang contoh dari toluen, sama juga Anda harus bisa apa namanya melihat begitu ya. Kalau misalkan ada gerombol begitu ya karbon dia di posisi sekitar 120 sampai 140 berarti dipastikan dia ini ada senyawa aromatisnya. Itu. Nah, sehingga dia kalian bisa lihat di sini yang gerombol dalam hal ini adalah di sekitar 120 hingga 130 gitu ya. Nah, kemudian yang C kuartenernya itu dekat dengan aromatis pasti karena dia bersubstituennya di aromatisnya. Sudah terlihat berarti di sini itu adalah C kuartenernya ya. Kemudian CH3 otomatis dia mengalami proses shielding. Dia jauh dari gerombolan aromatis. Pertanyaan saya mungkin masih ingat, kenapa kok ini jumlahnya hanya 3 CH-nya? Sedangkan kalian bisa lihat di aromatis, di struktur tersebut CH itu ada 5. Kenapa kok yang terdetek di sini sinyal C-nya itu hanya ada 3? Izin Kenapa? menjawab berarti. Ilham. Ya karena kan kalau misalnya dari benzena itu ada atom C yang simetris Bu. Jadi kalau ada kayak pemotongan yang simetris di Mm-mm. CH3 ke bawahnya itu nanti dari yang C Yes. nomor 2 sama mm, Mm-mm. 2 sama 6 itu sama, terus 3 sama 5 itu sama. Jadi Oh ya, hanya muncul ya, satu sana saja. heeh. Kemudian yang Ya ini kan C3 itu keadaan, muncul ya sendiri. betul, gitu ya. Kita kan nggak ngasih nomor ya di sini ya, jadi kita tarik sini aja gini ya. Berarti yang simetris adalah 1, 2, dan 3. Ya, yang simetris ini sama ini. Berarti ini 1 karbonnya, ini juga 1 karbonnya, dan ini adalah 1. Maka di sini ada 3. Begitu. Paham ya? Jadi dilihat strukturnya ini simetris atau non simetris. Ditarik sumbunya yang sudah saya pernah ajarkan. Apa yang dikatakan Ilham itu sudah benar. Gitu. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Kita lanjut ya, insya Allah paham lah. Nah, kemudian ada jenis karbon itu ada 3 ya. Ada yang namanya 13 CNMR. Jadi untuk menentukan karbon, jenisnya penentuan karbon itu ada 3. Ada 13 CNMR, ada APT, dan ada DEP. Itu jenisnya. Apa sih perbedaannya? Begitu. Nah, ini kalian bisa lihat. Ketika yang bawah itu adalah APT. Ya, APT. Ini apa namanya? Ini yang saya cantumkan di sini adalah APT dulu. Nanti depth-nya itu adalah eh, yang ini, gitu ya. Oke, ini yang APT dulu. APT ini nantinya itu akan menjadi suatu informasi satu kesatuan, begitu ya, jumlah dari masing-masing karbon, jumlah dari jenis masing-masing karbon itu. Apakah dia karbonnya metil? Jumlah metilnya ada berapa, jumlah metilennya ada berapa, kemudian jumlah C-metinnya itu ada berapa, itu bisa dilihat dari APT ini dalam satu spektra, gitu ya. Membutuhkan hanya satu spektra saja itu sudah bisa melihat jumlah CH3, jumlah CH2, jumlah C karbon, C kuartener, sorry, kemudian jumlah C-metinnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa sinyal gitu ya, sinyal yang menunjukkan metin berarti CH dan metil itu pasti sinyalnya adalah positif. Dan kalau dia itu karbonnya jenisnya kuartener sama metilen itu adalah negatif.
Sehingga saya simpulkan di sini bahwa ketika Anda melihat spektrum seperti ini, yang bawah ini itu adalah negatif. Sedangkan yang atas ini adalah posisi positif. Positif dan negatif. Nah, sedangkan yang negatif itu siapa? Yang negatif itu adalah pilihannya kalau enggak jenisnya CH2, ya C kuartener. Nah, terus ya apa, Bu? Saya tahunya CH2 itu yang mana, C kuartener itu yang mana. Dilihat dari panjangnya spektrum pada spektrum karbon. Anda bisa lihat di sini bahwa CH2 dan C kuartener itu adalah negatif. Maka kalian bisa lihat mana ini sama ini. Nah, C kuartener itu sinyal karbon itu selalu kecil, gitu ya. Selalu ditunjukkan seperti ini, kecil sekali. Nah, ini ya yang numpuk di sini. Nah, ini kecil sekali. Tetapi kalau yang panjang-panjang ini pasti dipastikan dia adalah CH2. Jadi kalian ketika sudah ada APT seperti ini, misalkan saya berikan soal begitu ya, kemudian kalian saya berikan spektra karbon dan hasilnya seperti ini, oh ini APT, gitu ya, ada yang bawah dan ada yang atas. Oke, gini Pak APT. Berarti saya harus menentukan yang bawah ini C kuarternya jumlahnya piro ya. Maka yang kalian lakukan selanjutnya adalah lihat tingginya spektrum itu. Kalau kecil berarti dia C kuartener seperti ini. Seperti yang di sini juga tadi numpuk. Sedangkan yang panjang-panjang ini itu adalah CH2. Sehingga Anda sudah bebas. Oke, saya paham nih CH2 sekian, CH3 sekian. Ya, C kuartener, sorry. CH2 berarti yang panjang, C kuartener kecil sekali. Makanya itu kalau seandainya Anda melakukan isolasi, kemudian didapatkan single compoundnya itu adalah 1,5 miligram atau 2 miligram begitu. Sedangkan struktur senyawa di dalam bahan alam tanaman Anda itu adalah besar sekali, misalkan C-nya itu ada C25 begitu. Maka dipastikan C kuartener itu tidak akan terlihat sama sekali. Sehingga kalian akan buta, begitu ya. Waduh, iki C kuarternya nggak ono sing kelihatan misalkan cuma C apa namanya H2. Nah, terus C kuarternya ya apa? Nah, makanya itu. Jadi isolasi itu tidak mudah, begitu ya. Jadi kalau misalnya ya saya sudah dapat Bu single compound gitu ya, daki-dakinya gitu. Saya dapat single compound Bu ngono. Habis ini saya NMR Bu di EUNER misalkan seperti itu. Piro masa nilai gitu kan. 2 miligram Bu, ya saya guyu gitu ya. Yakin ya 2 miligram itu. Paling proton tok aja sudah kecil begitu ya, apalagi karbon. Dengan jumlah karbonnya Anda misalkan terpen. Dugaanmu apa? Itu Bu, terpen Bu. Soalnya setelah diuji apa secara kualitatif begitu, ternyata ini Bu warnanya kayak gini, berarti kan menunjukkan terpen. Kemudian saya lakukan uji UV, ternyata dia keluarnya di daerah 270-an sama 222 misalkan seperti itu. Kemudian IR-nya Bu sekitar ini. Tetapi dengan terpen yang jumlahnya 30-an itu loh, dengan 2 miligram, Anda ingin tahu karbonnya itu berapa, ya sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Begitu ya, jadi tidak gampang untuk menentukan itu. Jadi kalau bisa idealnya, begitu ya, 1 miligram itu mewakili 1 C. Sehingga bisa dipastikan jika C-nya 25, harusnya idealnya itu adalah masanya, masa dari sampel adalah 25 miligram. Itu. Semakin banyak jumlah atom C, maka semakin banyak pula seharusnya jumlah kuantitas. Tetapi karena bahan alam itu diganggu oleh beta karoten kah, kemudian lemak kah, begitu ya, kemudian klorofil dan sebagainya, otomatis senyawa single compound di dalam tumbuhan itu dipastikan menjadi sangat sedikit. Jadi bisa kalian bayangkan,
Wah, kalau misalkan nggak pinter-pinternya untuk mengakali begitu ya supaya apa namanya sinyal itu bisa keluar begitu ya, itu yang harus benar-benar paham terkait dengan alat instrumen NMR yang ada di suatu tempat itu. Gitu. Itu ya kalau APT. Kemudian yang CH dan CH3 berada pada posisi positif begitu ya. Berarti berada di sisi atas. Maka bisa kalian lihat sama CH dan CH3 tingginya itu sama gitu ya. Tingginya itu sama. Maka CH3 itu idealnya begitu ya. Dia letaknya itu adalah di bawah 50 ppm. Ya, maksimal itu adalah 60 ppm. CH3. Jadi CH3 yang berada pada sebelah sini begitu ya. Ya, seperti ini misalkan sampai 70. Nah, ini itu dipastikan dia adalah golongan CH3 di bawahnya. Tetapi kalau sudah di atas 60, itu dia adalah CH. Seperti ini. Karena apa? Tingginya CH3 sama CH di dalam suatu peak APT begitu itu tingginya sama. Kalau tadi kan CH2 sama C kuarternya sudah jelas ya, bahwa C kuarternya itu terlihat dia itu ukurannya sangat pendek, kecil. Maka dipastikan oke, ini C kuarternya. Yang panjang sekali itu adalah CH2. Tetapi kalau dia sudah CH sama CH3, itu tingginya spektrumnya itu adalah sama. Maka apa yang harus kita ini kan gali ilmu di dalam buku atau jurnal. Dan saya kasih tahu bahwa kalau dia itu CH3, itu pasti dipastikan begitu ya, pergeserannya itu adalah di sekitar 0 sampai 60. Dan paling banyak itu di sekitar 12 begitu ya, seperti ini ya. Ada di daerah 15 dan sebagainya itu punyanya CH3. Pokoknya di bawah 60 itu punyanya CH3. Kemudian ada CH begitu ya atau metin itu biasanya di atas 6. Itu ciri-cirinya untuk APT. Nah, seperti ini. Nah, kan tinggi-tingginya hampir sama ya. Nah, ini kan hampir sama semua ini. Nah, kan hampir sama semua. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yang tadi itu yang saya infokan tadi. Begitu. Ini C kuarternya, gitu ya. C kuarternya sama CH2. Ini enak ini, kayak sampelnya banyak ini. Sehingga apa namanya CH2, begitu ya, sama C kuarternya itu hampir tingginya hampir mendekati. Gitu. Kan kalian bisa lihat itu ya. Ini contohnya untuk APT. Bagaimana dengan DEP? Kalau DEP itu eh, kita harus membutuhkan data utamanya itu adalah karbon 13 NMR. Bentuknya yang seperti di pojok ini. Nah, ini. Ada 13 CNMR. Itu harus ada. Kalau Anda nantinya pingin ngukurnya pakai DEP. Bu, Kamera. itu Bu, eh, apa namanya? Dosen saya, dosen pembimbing saya tidak mau Bu mengukur pakai APT. Mintanya diukur DEP. Kalau misalkan diukur DEP, berarti mau tidak mau Anda harus mengukur karbon 13 NMR-nya dulu. Baru masuk ke DEP. Jadi ada dua pengukuran. Biayanya juga nambah juga, begitu ya. Karena ketika Anda mengukur sampel, begitu ya, kamu bilang, Bu, saya mau mengukur 13 CNMR. Berarti nanti nangkapnya, laborannya atau operatornya itu ada 13 CNMR. Kecuali kalau Anda paham, Bu, apa pembimbing atau Andanya paham. Bu, saya APT saja. Karena apa? Sudah ada include-nya itu ada ketahuan jumlah C kuarternya, kemudian C metinnya juga udah tahu. Metilen dan metin dalam satu spektra sudah kelihatan, sudah ketahuan semua. Kalau misalkan Anda hanya bilang, Bu, saya mengukur 13 CNMR, maka yang keluar adalah garis lurus ini tok, yang atas ini. Dan kalian tidak bisa membedakan spektrumnya itu mana yang CH, mana yang CH3, mana yang C kuartener, mana yang CH2. Tidak terlihat, semuanya sama. Sehingga diperlukan suatu depth.
Jadi ada dua nantinya pengukurannya. Nah, perhitungan oleh operatornya ya kalau kamu sudah ngukur 13 CNM ya DP bayar lagi. Gitu. Jadi ada dua pembayaran gitu ya. Makanya lebih praktisnya itu pakai APT gitu ya. APT itu sekali running misalkan hanya 300 misalkan seperti itu. Kalau CNMR sendirian itu sudah 400 belum DEP-nya. DEP-nya 250. Berarti kan lebih dari itu. Tapi kalau misalkan pembimbingmu ngomongnya enggak, kamu harus diukur dengan CNMR sama DEP lima ya berarti itu ada sesuatu nih pembimbingnya. Kenapa kok tidak mau APT? Kenapa kok harus disuruh 13 CNMR sama DEP lima? Itu adalah yang nantinya itu menjadi PR Anda ketika Anda mengikuti riset di dalam suatu penelitian dosen. Makanya saya bilang kalau misalkan nih apa namanya ketika saya memberikan NMR data NMR ke mahasiswa begitu ya. Oh, berarti kok ada 13 CNMR. Oh, berarti ini ada tambahan DEP ini pasti. Pasti itu. Dan itu ada DEP 135. Nah, berarti kenapa kok berarti meminta apa namanya melakukan runningnya itu menggunakan 13 CNMR sama DEP. Kenapa kok nggak APT? Itu ada alasan tersendiri. Nah, itu kan. Jadi tergantung dari kondisi dosen Anda. Kenapa kok sampel ini harus di 13 CNMR? Kenapa kok enggak APT saja sudah cukup kan kelihatan. Nah, kemudian kenapa kok harus ada DEP lima dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Anda sepakat untuk DEP lima, maka mau nggak mau Anda juga harus butuh dukungan, data dukungan itu adalah 13 CNMR. Nah, kalian sudah bisa lihat di sini DEP itu ada dua gitu ya, ada DEP lima dan ada DEP 90. Dari 13 CNMR ada DEP 90 dan DEP lima. Apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Silakan, cermati dulu. Apa yang bisa Anda simpulkan yang sudah saya kasih warna-warni, yo, saya sampai masuknya itu warna sing warna hijau, sampai ada warna ini buat ini ya juga rotok lumayan. Tuh ya, siapa yang bisa? Biar Anda itu paham, makanya itu saya kasih warna-warni. Pahami, dicermati dulu. Nah, maksudnya apa itu? Ayo silakan. Tuh, saya diam kok nggak podo-podo diam ya malah. Ayo, ini saya sambil makan ya, maaf ya. izin izin Ya, menjawab Ibu. silakan. Mm-mm. Kalau menurut saya kalau DEPT yang 90 itu dia pembacaannya hanya CH saja. Kalau yang DEPT lima itu bisa membaca CH, CH2 sama CH3. Oke ya. Itu tadi siapa yang ngomong tadi? Rahma Ibu. Oke, Rahma. Rahma mengatakan bahwa di DEP 90 itu yang kebaca, begitu ya, itu hanya apa namanya CH sama apa, Dok? Kalau saya CH saja Ibu yang Ya, oke DEPT ya. 90. Jadi di DEP 90 yang terlihat itu hanya CH saja. Ini loh, Rek, tak kayak warna-warna gitu loh, Rek. Ada ungu, ya toh? Ya, ini kan ada ungu-ungu. Ini ya, ada
orange-orange. Nah, ini kan CH-nya satu, ya kan? CH. Maka yang di depth 90 yang terlihat hanya CH saja. Bandingkan dengan depth 135. Di depth 135 itu ada Anda selain ditunjukkan terhadap CH, begitu ya, Anda juga ditunjukkan CH3 juga. Jadi ada CH, ada CH3 yang positif, berarti yang di atas. Sedangkan yang di bawah itu adalah CH2 atau dalam posisi negatifnya. Ya, jadi yang atas itu adalah yang CH dan CH3, sedangkan yang bawah itu adalah CH2, itu depth 135. Ya, bedanya gitu ya. Jadi depth 90 itu hanya CH saja. Depth 135 itu bisa CH, bisa CH3, bisa CH2. Tapi kalau yang atas itu adalah CH dan CH3, sedangkan yang bawah itu adalah CH2. Sehingga bisa Anda pastikan ketika Anda dibantu dengan 13 CNMR, itu untuk membantu mengetahui apa? Kuartenernya juga. C kuartenernya, betul. Pinter ya. Jadi dengan adanya bantuan 13 CNMR, Anda bisa memilah nih. Oh, di depth 135 yang positif di atas itu adalah CH dan CH3. Gitu ya. Kemudian yang bawah itu adalah CH2. Otomatis di 13 CNMR-nya itu dipastikan itu hanya menghitung sisanya. Itu adalah C kuartenernya. Tapi diingat dari depth 135 yang positif itu kan ada dua nih. CH sama CH3. Maka yang posisi mendekati 0 itu adalah yang CH3 atau KCH. CH3 itu. Yang di posisi mendekati 0 adalah Mungkin CH3. CH3. Iya, betul. Begitu ya. Sama pada saat ketika Anda menentukan APT. CH di 0 sampai 60 itu adalah CH3. Sedangkan CH itu pasti letaknya jauh, di atas 60-an, minimal 80. Dan rata-rata CH-nya itu adalah miliknya aromatis, sehingga apa yang terjadi? Pergeseran kimianya gitu ya di sekitar 120 hingga 140. Itu yang dinut ya buat Anda. Sehingga bisa disimpulkan seperti ini, yang di kotak-kotak ini. Ya, yang ini ya. Oke, kemudian, nah ini ya, kalian bisa lihat apa namanya sinyal-sinyal depth 90, depth 135, begitu ya. Kemudian spektrum karbonnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Di depth 135 tidak terlihat nih C kuarternetnya, cuma bisa terlihat di CH sama CH3 yang sifatnya adalah positif. CH2 letaknya negatif. Nah, ini kalian bisa ngitung. Oh, ternyata dari karbon yang lurus-lurus ke atas semua ini, oh ternyata yang ini begitu ya. Dia posisinya di bawah, berarti ini itu adalah CH2. Gitu loh, Rek, ceritanya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ini, begitu ya. Nah, kemudian di depth 90 juga ada ini, otomatis ini adalah CH. Dan seterusnya. Ini adalah CH3. Begitu. Oke. Contohnya dari spektrum ini. Nah, ini apa namanya? Contohnya ya, contoh strukturnya. Anda bisa lihat di depth 135 sama karbon biasa. Anda sudah bisa lihat di sini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan enggak?
dari apa namanya eh, proton ya, dari awal proton sampai ke karbon ya, dari awal minggu pertama sampai ke minggu minggu pertama itu minggu ke-9 ya, dengan saya minggu ke-9 sampai sekarang minggu ke-11. Monggo ditanyakan. Ada yang Izin bertanya bingung berarti. kah? Monggo silakan. Ya apa? Nggak Siapa izin ini bertanya suaranya? berarti. Iya, ha. Ilham ya Ini, ini ya. nggih, Bu. Ya Ilham silakan. Nah, itu kan kalau misalnya kita mau mengujikan pakai yang DEP ya, Bu. Nah, itu kan perlu diuji apa spektrum D13-nya dulu, kemudian apa dikerjakan DEP-nya. Nah, itu untuk DEP-nya sendiri itu otomatis apa bisa kita tuh memilih yang 135 aja atau itu kalau kalau DEP itu udah otomatis yang 90 juga sama Enggak. 135 jadi dua-duanya atau salah satu aja. Ya, kalau Anda mengatakan depth saja, begitu ya, pasti nanti akan ditanyain oleh operatornya kembali. Mau depth 135 ataukah depth 90. Nah, itu eh, Anda, begitu ya, harus apa namanya, berpikir kembali, lah depth 90, saya kan hanya terkonfirmasi apa tadi? Kalau DEP 90 hanya terkonfirmasi sinyal apa saja, cuma CH saja kan? CH, Nah, ya Bu. sedangkan kalau DEP 135 itu Anda bisa terbantu dengan adanya CH, CH3, dan CH2. Sehingga alangkah bagusnya Anda itu adalah langsung menentukan Pak, depth-nya 135. Karena apa? Kalau Anda ngomong depth saja, itu pasti akan diambil salah satu, nggak dua-duanya. Karena depth 135 diukur sendiri, depth 90 juga diukur sendiri, jadi harganya satu-satu semua ya, pinter ya operatornya. Jadi depth 90 berapa harganya, depth 135 dan karbon berapa. Itu biasanya kalau depth 90 itu peneliti begitu ya agak bingung ketika dia menghadapi terpen. Nah, itu harus dibantu dengan depth 90 karena itu di depth 135 CH-nya itu hampir apa namanya anu ya apa overlap, hampir numpuk-numpuk begitu. Kalau terpen itu numpuk dan itu dempet-dempet gitu ya. Dan kita tidak tahu ini sebenarnya jumlahnya ono piro yo CH-nya. Maka dibantulah dengan depth 90. Makanya saya kalau sudah kena terpen begitu ya, maka saya akan mengukur banyak sekali. Apa namanya apa ya semacam parameternya ya, parameter yang harus diukur tuh banyak sekali kalau sudah menghadapi terpen. Begitu. Gitu ya Mas ya. Jadi Anda ketika mengukur itu harus paham. Kalian tuh mengukurnya yang pertama pelarut yang saya gunakan apa? Kalau ketika Anda mengukur Anda tidak tahu pelarutnya, operator tidak akan melakukan pekerjaan untuk menganalisis atau melakukan pengujian terhadap sampel Anda. Sampel Anda akan dibiarkan aja gitu ya. Sampai pasti ditanyakan, iki sampelnya larut dengan apa, gitu ya. Jadi sebelum Anda datang ke pengujian, Anda harus identifikasi senyawa saya ini larutnya ke siapa? Apakah ke eneksan, ataukah ke metanol, ataukah ke aseton dan seterusnya. Baru nanti kalau sudah tahu larutnya sama apa, baru diomongkan ke eh, operator. Apakah Anda hanya cukup proton saja, ataukah karbon, ataukah sampai ke dua dimensi? Gitu. Siapa Ilham, ya? Ibu, Paham oh, ya mungkin Ilham ya? saya mau nanya, iya Iya. paham Ibu. Mungkin saya mau nanya lagi Bu, itu kan tadi Bu Reti bilang kalau misalnya kalau di APT kan sudah terlihat Ibu dari CH-nya, CH3, Hmm, CH2 sama C koordinatnya. Nah, tapi kan kalau di yang DEP itu kan harus kayak dua kali pengujian Bu, kalau hmm, pengen melihat semuanya. Nah itu hmm. apa mungkin pertimbangannya Bu, kalau kayak lebih memilih APT atau yang memilih DEP itu Eh, pengujiannya. ya.
Terserah mau balik ke kalian lagi begitu ya. Itu kan ini ya passionnya dari pembimbing Anda atau Anda sendiri. Passionnya dari perisetnya atau penelitinya. Mau menggunakan APT ataukah menggunakan apa namanya 13 karbon begitu ya. Kalau 13 karbon ya berarti otomatis apa namanya harus menambah dep 135. Kalau kurang lagi nambah dep 90. Tapi kalau serasa Anda sudahlah APT saja nggak ada masalah. APT itu sudah include semuanya. Aman gitu ya. Itu. Oke, baik Paham Bu, ya terima Ilham kasih. ya? Oke, Heeh. paham. Oke, Ya, terima kasih jadi Bu Ratih. heeh, jadi APT itu sebenarnya bagus gitu ya. Apa namanya? Alternatif begitu ya untuk periset pada saat waduh kalau misalkan saya ngukur ada karbon pasti saya harus butuh depth begitu ya. Tapi kalau APT itu semuanya akan terangkum semuanya. Tetapi kelemahannya APT ya, Sapa Ilham, sampel itu harus banyak begitu ya. Karena apa? Karena yang diidentifikasi itu tidak hanya CH saja, tetapi ada CH3, ada CH2, ada C kuaternet dan seterusnya yang menentukan dia letaknya di posisi atas kah atau di bawah dengan kondisi dia tingginya itu harus seberapa begitu ya. Sehingga kalau nyawanya itu hanya sedikit begitu, maka tidak disarankan menggunakan APT ya. Jadi disarankannya adalah menggunakan 13 karbon karena dia lebih sensitif dibandingkan dengan APT begitu ya. Makanya saya kalau misalkan senyawanya kecil sedikit-sedikit 2 miligram, 3 miligram, saya tidak akan memilih APT. Saya memilih karbon saja karena dia sangat sensitif. Sedikit saja dia akan keluar. Tetapi resikonya saya harus menambah dep begitu ya. Apakah dep 135 saja ataukah ditambah dengan dep 90. Begitu ya. Paham? Adik-adik ya. Oke, Ibu paham. Ini selesai sampai jam berapa ya? Saya lupa. Jam segini ya, 19.42. Jam setengah ya? 2 SKS Ibu. Iya, heeh lah ya jam piro berarti? Sampai 19.45 ya? Benar kan? 19.30. Iya, benar kan ya? 1 50 menit kan? Satu SKS-nya 50 menit. Silakan. Ada yang tanyakan lagi? Nah, ini ada soal ya. Seperti ini loh, Rek. Kalau misalkan Anda, fungsi DBE itu ketika Anda mendapatkan spektrum seperti ini, begitu ya. Kemudian ada apa namanya rumus molekul ini. Nah, fungsi DBE itu penting sekali, gitu ya. Di sini C4H8O2 berarti kan berapa di sini rumusnya tadi? 4 dikurangi, halo, 8 8 per per 2. 2 8/2 berarti plus berapa di sini? 1. +1. Oke, berarti ada DBE-nya adalah 1. 1. Kalau DBE-nya 1 berarti ada ikatan rangkap 2. Tuh ya. Nah, kalau ikatan rangkap 2, kemudian O-nya itu ada 2, berarti otomatis dia adalah C double bond. Nah, itu. Kalau sudah C double bond O, berarti dia apa? Apakah aldehid? Apakah dia keton? Apakah dia itu ester? Begitu ya. Apakah dia itu asam karboksilat? Nah, itu dari kalian melihat protonnya sama karbonnya. Kira-kira nih latihan ini. Satu aja ya. Kan masih ada waktu sebentar itu. Kemungkinan dari dari rumus molekul ini termasuk struktur golongan apa ya? Di nomor 4 dia keluar kuartet ya. Kemudian ada singlet dan ada triplet. Kira-kira nih strukturnya apa ini ya? Eh,
Silakan. Ada yang mau mencoba? Oh, sampai jam 8 ini harusnya ya, selesainya. Silakan. Atau mau bertanya yang terkait dengan proton di awal-awal sampai ini. Pokoknya jangan sampai lupa loh ya ini karena minggu depan sudah ganti topik itu dengan MS, begitu ya. Nantinya kalau sudah belajar MS, Mbok Marono lali. Padahal di minggu besok 11, 12, 13 itu MS. Minggu ke-14 dan 15 saya akan kembali ke NMR lagi yang dihubungkan dengan MS, dihubungkan dengan UV, dan dihubungkan dengan IR. Tambah kompleks nantinya. Atau mau mencoba soal ini, silakan wis, karepmu ya apa? Ayo, ini coba apa senyawanya? Apakah asam karboksilat? Apakah ester? Atau ke aldehid? Kalau keton nggak mungkin, gitu ya. Karena kan keton O-nya hanya satu. Nah, silakan siapa yang mau nyoba. Ayo rek iki anak-anak arek piro iki? 53, mosok gak iso jawab. Apa wis nganu ya? Wis males ya, wis malam soalnya ya. Ibu juga kesel ya rek ya. Rek. Dari pagi sampai jam berapa tadi ya? Setengah 4 pulang dari Lida, nyampe rumah setengah 5. Istirahat sebentar, mandi, ngajar maneh gitu ya. Terus suaranya ibu masih keras. Kalian kok wis 53 anak, wis swapping ini. Kalau suaranya, ya korek. Paling Reza iki tambah malam mingguan iki Reza Akila iki. Iya, Bu. Awakmu anu malam mingguan ya iki ya? Loh, kagak, Bu. Atau ngancani Pak ini, Pak siapa? Pak Andika. Oh, ya enggak. Oh, enggak. Saya yang lainnya kelas D tambah mau wenang iki tambahan. Sleeping Beauty mari ngono ini. Kalau misalkan Anda ndak ada yang ditanyakan, saya ini loh ya, saya anggap kalian bisa loh, Rek. Gitu. Makanya ini coba ini. Ini kan ini latihan spektrum sederhana ya. Ini sudah ada depth-nya ini. Dikasih depth-nya di sini. Ada apa solventnya. Kemudian ada ini depth-nya itu ada CH2 di bawah, CH3 sama CH ke atas begitu. Nah, Anda bisa memastikan ini. Ayo silakan. Ojo Ilham, ayo bolak-balik sing jawab. Ilham Rahma. Sama mana? Terus kui-kui ya, terus Lailatus kalau nggak salah tadi ya. Yang lainnya itu loh, ayo. Nanti pas saya ujian nilainya elek-elek. Dari ini paham. Kalau enggak, tak kasih soal loh ya nanti ya. Jadi nanti saya kasih tugas gitu ya, mengerjakan latihan soal. Besok dikumpulkan ya, paling lambat jam 12 malam. Gitu. Saya taruh di LMS, ya sama seperti yang pertama. Saya kasih di LMS, saya kasih cut off date-nya. Nantinya kalian nanti kalau lebih dari itu tidak bisa mengupload begitu ya tugasnya. Coba saya kasih latihan, apa namanya tugas ya untuk mengerjakan spektrum tersebut.
gitu ya, untuk saya melihat apakah Anda ini sudah paham atau enggak dalam mengerjakan mengidentifikasi senyawa begitu ya. Senyawa yang sederhana, paling aromatis pun ya mek satu begitu ya. Kemudian apa namanya diidentifikasi senyawanya itu apa gitu ya. Nanti akan saya upload hari ini juga. Jadi Anda nanti mungkin jam 9 ke atas baru bisa membuka soalnya itu seperti apa. Itu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri loh ini. Sudah selesai soalnya. Hanya latihan-latihan soal, dan tadi soal itu pun saya kasih tahu Anda hanya diam saja. Berarti saya buat nantinya apa soal-soal di bawahnya itu nanti akan saya buat sebagai tugas. Itu saja, sudah selesai waktunya. Anda juga waktunya untuk istirahat, begitu ya, udah jam 8. Nanti mungkin bisa dibuka soalnya nanti jam 9 malam sampai besok jam 24.00 gitu ya, langsung-langsung dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, itu saja. Kalau memang hanya diem saja, nggak ada yang ditanyakan, saya anggap Anda sudah clear, begitu ya. Berarti minggu depan kita ketemu dengan MS. Oke, saya akhiri. Terima